Selamat sore Bapak Ibu, bertemu saya kembali Parni di sini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat dan tetap semangat kan Bapak Ibu, walaupun saat ini kondisi negara lagi kurang baik. Nah, sebelum kita mulai, saya mohon pada Bapak Ibu yang menonton video saya, silakan untuk subscribe, kemudian klik lonceng, dan saya juga mohon Bapak Ibu berkenan untuk share video saya ke teman-teman Bapak Ibu, ke saudara, atau ke media sosial di mana Bapak Ibu aktif. Oke Bapak Ibu, sudah ya? Oke, kita mulai. Saya ingin berbagi cerita nih ke Bapak Ibu untuk lanjutan dari video saya sebelumnya, dimana kemarin hasil swab saya sudah keluar. Setelah saya menunggu 16 hari, akhirnya hasil swab saya keluar dari Puskesmas Gandoang, Jelengsi, Kabupaten Bogor. Hasilnya adalah invalid. Setelah saya menunggu sangat lama, 16 hari, dan saya harus jadi tidak bisa bekerja, hasilnya hanya invalid. Artinya tidak jelas apakah saya reaktif atau tidak. Kebetulan di hari yang sama saya mendapat bantuan dari kantor saya tempat saya bekerja selama 17 tahun ini, yaitu saya dapat bantuan, saya dibiayai untuk swab lagi di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi. Di sini saya juga berterima kasih kepada Bapak pimpinan kami sudah berkenan untuk membantu saya dalam hal pembiayaan swab di Rumah Sakit Awal Bros. Hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan limpahan berkat kepada Bapak sekeluarga sebagai balasan kebaikannya pada saya dan keluarga saya. Hasilnya setelah saya swab kemarin di Awal Bros adalah dari pihak Awal Bros mengatakan 3 hari setelah saya di swab, hasil swab bisa saya terima. Timbul pertanyaan di hati saya, di pikiran saya, mengapa swab yang dilakukan di rumah sakit yang dibayar hasilnya bisa keluar 3 hari, tapi mengapa swab yang dilakukan puskesmas yang tidak bayar, yang menggunakan dana negara, 16 hari baru keluar, itu pun hasilnya invalid? Mengapa? Ada perbedaan yang sangat mencolok. Saya masih bersyukur dapat bantuan dari kantor. Bagaimana nasib saudara-saudara kita? Karena rutinitas, tanpa dia sadari dia terkena corona. Dia harus swab. Dia swab ke puskesmas karena dia tidak punya biaya. Tapi dia harus menunggu 16 hari. Isolasi 14 hari. Tambah 16 hari. Iya, kalau setelah rapid dia langsung di swab. Seperti saya nunggu dulu 5 hari baru di swab. Kemudian 16 hari baru keluar hasilnya. Artinya 21 hari harus menunggu selama itu. Padahal isolasi hanya 14 hari. Keluar dari isolasi tetap tidak bisa bekerja seperti saya kemarin, karena tempat saya bekerja tidak mau terima kalau saya tidak bawa hasil swab. Bagaimana yang lain nasibnya? Bagaimana Pak pemerintah kami, Kementerian Kesehatan? Tolonglah berikanlah perhatian lebih pada rakyat kecil ini. Tidak banyak rakyat ini yang sanggup swab ke rumah sakit yang biayanya konon katanya sampai 1 jutaan. Gimana? Buat makan aja susah Pak. Tolonglah Pak, jangan dibeda-bedain. Bukan hanya orang yang punya duit saja yang butuh cepat. Kami yang
pas-pasan ini pun kami juga butuh cepat, Pak, supaya kami bisa kembali bekerja. Jangan dibeda-bedain, Pak. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, beberapa hari yang lalu saya ikutin rapat RT di lingkungan saya. Ada di sana beberapa bapak-bapak yang ikut rapat mengatakan, saya nggak percaya ada corona. Corona itu kan konspirasi. Ada juga mengatakan kalau saya sih percaya, tapi bagi saya corona itu sama dengan penyakit lain. Penyakit tipes, penyakit demam berdarah, sama, nggak ada bedanya. Saya tidak membahas itu di RT kemarin. Saya hanya senyum-senyum simpul. Kemudian beberapa hari yang lalu saya pernah jalan-jalan ke salah satu makam di Jakarta, Pondok Ranggon. Saya tanya ke penggali kuburnya, Pak, sebelum COVID rata-rata berapa sih yang dimakamkan di sini setiap hari? Mereka mengatakan 3-5 setiap hari. Setelah COVID berapa, Pak? 30-40. Kalau corona tidak ada, terus yang dimakamkan itu siapa? Apa Anda mau bilang lagi yang dikuburkan itu konspirasi? Berani Anda? Ya, konspirasi apaan? Terus yang mengatakan penyakit corona itu sama dengan penyakit biasa lainnya, kok lonjakannya jauh banget. Dari 3-5 kok 30-40. Bahkan di Pondok Ranggon itu dibangun sekarang, buka lahan baru khusus corona 3 minggu yang lalu, dan sekarang sudah 700 makam corona di sana. Hanya dalam tempo 3 minggu. Apakah itu bisa dikatakan penyakit biasa? Seperti pilek, seperti demam, tipes, apa sama? Kalau sama, ya seperti itulah, 3-5 lah seharusnya. Ya kan? Kok ini bisa jadi 30-40? Apa itu tidak perlu dapat perhatian besar dari negara? Apakah itu tidak perlu diekspos besar-besaran supaya seluruh rakyat Indonesia ini terbuka matanya bahwa ada bahaya di depan? Marilah Bapak Ibu, corona itu ada. Mari sama-sama kita berjuang. Mari kita enyahkan corona itu dan negara ini. Jangan kita hanya menyalahkan pemerintah, mengatakan pemerintah ini konspirasi. Apa sehebat itu pemerintah yang jumlahnya tidak banyak mampu membuat berita sehebat itu sampai ratusan ribu rakyat kena corona? Yang membuat itu meningkat pesat bukan pemerintah, tapi kita yang berperan di sana. Coba lihat ketika di pasar, coba lihat ketika kita di jalan. Berapa persen sih yang pakai masker? Berapa persen sih yang jaga jarak? Kecil jumlahnya. Dan tidak ada jaminan yang disiplin dengan protokol kesehatan itu terhindar, bebas dari corona. Tidak ada. Saya sudah mengalami sendiri. Saya contohnya, saya sebelum diisolasi pun, sampai saya diisolasi, tidur pun pakai masker, di rumah pun pakai masker.
Saya bergaul dengan anak-anak di rumah saya juga pakai masker. Tapi saya kena juga. Bagaimana Bapak Ibu yang tidak disiplin dengan protokol kesehatan? Anda lebih punya peluang besar kena corona. Anda sayang nggak dengan anak Anda? Anda sayang nggak dengan pasangan Anda? Anda sayang nggak dengan saudara Anda? Anda sayang nggak dengan lingkungan Anda? Anda sayang nggak dengan negara ini? Jadi saya mau ngajak nih ke Bapak Ibu, marilah Bapak Ibu, bersama pemerintah kita lawan corona. Caranya bagaimana? Ya caranya kita mulai dari diri kita sendiri. Tingkatkan disiplin protokol kesehatan itu. Dan ketika kita jalan, kalau kita lihat ada orang tidak pakai masker, teman, saudara, atau orang lain, tegur mereka. Kalau perlu kasih mereka masker. Yang tidak jaga jarak, tegur mereka agar jaga jarak. Karena ini bukan kepentingan saya, bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan Anda saja, tapi ini kepentingan negara, kepentingan bersama. Kepentingan bersama Bapak Ibu. Kalau negara ini sudah bebas dari corona, kita semua juga bersama-sama bahagia, sama-sama merasakan kebahagiaan itu. Marilah Bapak Ibu, saya berharap pesan saya ini mampu membuka hati dan pikiran Bapak Ibu tentang bahaya corona. Tunjukkan, buktikan rasa cintamu pada keluargamu dan pada negaramu dengan tegakkan disiplin protokol kesehatan itu dalam hidupmu sehari-hari. Dan bersama-sama kita mempraktekkan itu juga ketika kita jalan di luar sana. Mari Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Saya berharap video ini mampu menggugah Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin, dan belum ada kata terlambat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton. Kiranya Tuhan memberkati.